Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi wa bidarain amin. Majlis baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul hadi wal arba'una. Majlis yang ke-41. Bil haditsil hadi wal arba'ina, tentang hadis yang ke-41. Karena kitab ini judulnya juga Al-Majalis As-Saniyah. Itu majelis-majelis yang baik. Karena setiap majelis ya itu disampaikan satu hadis dari 40 hadis. Cuma ini lebih ya menjadi 41. Alhamdulillahilladzi syarrafana. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita. Bi khatamin nabiyina, dengan diutusnya Nabi terakhir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kemuliaan Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad untuk kita? Idz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Karena kita adalah sebaik-baiknya umat ya, ukhrijat lil alamin, yang telah dilahirkan atau lahir untuk alam semesta ini. Memang sebelum Islam, sebelum umat Nabi Muhammad, itu Allah menyatakan bahwa Yahudi adalah umat yang terbaik. Maka ketika Allah memberikan peringatan atas nikmat Allah yang besar kepada mereka, orang-orang Yahudi, ini Allah menyuruh mereka mengingat nikmat itu. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada dua di situ. Sebelumnya adalah ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yaitu apa? Bukan bentuk dijadikan umat terbaik, tapi yang kedua ini baru umat yang terbaik, yaitu ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku. Bentuk nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu Allah jadikan mereka adalah umat terbaik ya, yaitu apa? Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, dan aku memberikan keutamaan kepada kalian atas ya orang-orang yang hidup di zaman kalian. Alamin itu maksudnya orang. Ya, bukan alam semesta tapi orang. Ya, tapi kalau al-alam, alam itu masih Allah. Kalau alam itu adalah selain Allah, dia disebut alam. Tapi kalau alamina ini lebih kepada manusianya. Jadi memang di zaman Bani Israel mereka yang terbaik. Cuma terbaik mereka itu langsung Allah angkat. Namun untuk umat Nabi Muhammad SAW ini Allah kaitkan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yaitu kuntu khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama umat Nabi mau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan terus menerus menjadi umat terbaik. Tapi kalau dua hal itu ditinggalkan, ya nggak menjadi umat terbaik. Ini pakai syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
ya tentu melarang kemungkaran itu risikonya lebih tinggi. Makanya jarang orang yang mau, ya makanya yang mau kita harus dukung. Ya ada kelompok ya yang aktif di dalam nahi mungkar harus kita dukung. Kebanyakan orang nyari aman, itu amar ma'ruf aja. Ya itu kebanyakannya seperti itu. Ini harus ada kelompok yang mau melaksanakan nahi mungkar, itu harus kita dukung. Harus ada itu ya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ukhrijat linnas wa asyhadu an la ilaha illallah. Memang tasyahud itu disunatkan ketika kita membaca muqaddimah, baik mengarang maupun ketika baru berbicara. Jadi harus ada asyhadu. Ya, dua syahadat itu harus kita sertakan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu yang esa. Ya. Tidak ada Tuhan ya kecuali Allah, semata-mata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah Allah sediakan surga. Dengan ucapan la ilaha illallah juga Allah sediakan neraka. Allah sediakan surga bagi mereka yang mau mengucapkan bertauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu neraka Allah ciptakan bagi mereka yang enggak mau bertauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu kafir. Ya, inilah ilallah bukan main. Ya, luar biasa gitu ya. Ucapan la ilaha illallah ya. Ya, tapi orang sekarang orang mengucapkan la ilaha illallah dibilang bid'ah. Ya, la ilallah kan luar biasa ini. Ya kan? Ya, la ilaha illallah ya itu akan membuka segalanya. Jadi ya kalau kita berdoa itu kita dahulukan baru nanti permohonan kita. Ya, permohonan kita. Ya. Jadi meskipun dia kafir puluhan tahun, tapi menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, surga. Surga. Ya, ini luar biasanya la ilaha illallah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah adalah Al-Malik. Ya, raja yang berkuasa. Yang berkuasa, Al-Haqqu yang maha benar, Al-Mubinu yang telah menjelaskan melalui firman-firmannya mana jalan yang lurus, mana yang jalan yang sesat. Tadi dia bersyahadat ya, samping kepada Allah juga bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi bahwasanya penghulu kami, wa nabiyana dan nabi kami, yaitu Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu adalah hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu dan utusannya, utusan Allah, as-sadiqul wa'dul amin, yang benar janjinya, yang benar janjinya. Ya, karena Rasulullah SAW yang mengecam orang yang tidak menepati janji, berarti dia memiliki salah satu daripada tanda munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza kadzdzab, idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik tandanya adalah apabila dia berbicara dia berbohong. Dia berbohong. Ya, dalam satu hadis kalau orang sekali berbohong masih kadzib. Tapi kalau terus-terusan berbohong namanya kadzdzab, tukang. Tukang bohong. Ya, tukang bohong. Sebab orang kalau biasa berbohong akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nggak habis-habisnya udah bohong terus. Ya, nggak habis-habisnya bohong terus. Ya, itu. Jadi Nabi Muhammad SAW al-sadiqul wa'dul amin. Dia menjadi ya. Al-aminu yang dapat dipercaya, ya, amanah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga selalu kita artikan sallallahu alaihi, ungkapan yang tidak ada perintah dan larangan, tidak mengandung perintah dan larangan, ya, atau harapan. Kalau insya'i adalah ungkapan yang mengandung perintah dan larangan dan harapan.
Seperti kata perintah itu insyai, ya, atau larangan itu insyai, atau harapan. Nah, karena di sini kita mengharap kepada Allah agar Allah sampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka setiap kita mengartikan sallallahu, maka artikanlah dengan arti semoga. Jangan mengartikan Allah berselawat kepada Nabi, enggak. Di sini permintaan kita kepada Allah itu sama dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau itu langsung pakai kata perintah, bil amr. Allahumma sholli, ya Allah sampaikanlah salawat, ya sampaikanlah salawat, itu langsung. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam, di situ kita harus punya arti atau mengartikan dengan arti semoga. Jadi semoga Allah menyampaikan, ya, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru salawat yang paling banyak tidak dengan kata perintah, dengan begini, pakai fi'il madhi, ya, seperti salawat Jibril itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, ya, itu pakai sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan semoga juga disampaikan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alun, ya, wa ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada istri-istri beliau, wa dzurriyyatihi, dan kepada anak-anak cucu beliau, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya, itu permintaan kita kepada Allah untuk Allah sampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, karena tadi sallallahu alaihi wasallam, wasallama tasliman, atau boleh kita jadikan kata perintah, wasallim tasliman katsira. Ya Allah, sampaikanlah salam yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Kan itu tadi bentuknya doa, maka diakhiri dengan kata amin. Semoga Allah mengabulkan. Karena di situ doa, ya, meskipun dia bukan perintah, tapi di situ ada arti permintaan kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, yaitu semoga Allah menyampaikan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad, ini nama kunyah dari Abdullah bin Umar. Sering sampaikan bahwa orang Arab itu minimal punya dua nama, nama kunyah dan nama benar. Nama kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau umun. Nanti bisa abu, bisa abi, tergantung kedudukan i'rabnya. Kalau an, abi, ya kan? Kalau qola, abu, itu. Ya, bisa abu, bisa abi, gitu. Nah, itu namanya kunyah. Ya. Maksimal itu 3. Nama kunyah itu tadi abu, ya, atau ummu. Kemudian nama benar, kemudian yang ketiga laqab. Itu urutannya seperti itu. Laqab itu julukan. Banyak orang ketika menyebutkan Umar ibn Khattab itu pasti dengan 3 nama. Pertama, Abu Hafsin, ya, Abu Hafsin, ini nama kunyahnya Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab, nama benarnya. Lalu gelarnya, laqabnya Al-Faruq, karena beliau sangat tegas pembeda antara hak dan batil, maka dapat gelar Al-Faruq. Itu 3. Kalau Rasulullah cuma 2, ya, nama benarnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama kunyahnya yaitu Abul Qasim. Makanya hanya di salawat dustur yang tercantum, ya, nama Nabi, nama kunyah itu Abul Qasim. Justru herannya bukan orang Arab yang memanggil Rasul dengan Abul Qasim, orang Yahudi justru. Orang Yahudi memanggil Rasul dengan ya Abul Qasim. Ya, dia nggak mungkin mengambil apa ya Rasulullah, kan nggak mungkin, mereka nggak percaya. Ya, tapi mereka yang sering menggunakan panggilan Abul Qasim pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini Abdullah bin Umar dia punya nama kunyah Abi Muhammadin. Biasanya itu diambil dari anak laki-laki. Ya, makanya Rasulullah diambil dari anak yang paling tua, laki-laki, itu Qasim. Qasim, Abdullah, Ibrahim, kan anak Rasulullah seperti itu. Ya, Qasim. Maka beliau ya dapat nama kunyahnya Abul Qasim. Di sini karena beliau punya anak Muhammad disebut an Abi Muhammadin. Siapa beliau? Abdullah bin Amrin, adalah Abdullah bin Amr ibn As. Maaf tadi saya salah.
Ini Abdullah bin Amr, bukan bin Umar ibn Khattab. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, ini orang Arab yang memang banyak namanya Abdullah. Umar ibn Khattab punya juga nama anaknya Abdullah juga. Ini Amr bin As juga punya anak namanya Abdullah juga. Cuma bedanya kalau anaknya Umar bin Khattab, ya di saat disebutkan Abdullahnya itu nggak disebutkan, nggak ditulis, langsung kepada an ibni Umar ibn Khattab. Tapi kalau ini harus disebutkan, karena ini nggak terkenal, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi sering saya sampaikan dengan al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah yang selalu dalam hadis itu nggak disebutkan, langsung kepada bapaknya. Berarti kita menyebutkan apa? An Abdullah bin Umar. Nah, enggak, kita nggak sebutin Abdullah, langsung an ibni Umar. Itu ada 4. Pertama, kalau setelah ibnun itu adalah Umar ibn Khattab, ya seperti an ibni Umar. Lalu kalau setelah ibnun itu Abbas, seperti an ibni Abbas. Yang ketiga, kalau setelah Abdullah itu adalah Mas'ud, maka orang sering menyebutkan apa? An ibni Mas'ud. Itu asalnya an Abdullah ibni Mas'ud. Yang keempat, ini benar, Amr bin As. Juga nggak disebutin di biasa, langsung an ibni Amr ibn As. Amr bin As pada masa Umar ibn Khattab menjadi khalifah, beliau menjadi gubernur di Mesir. Karena beliau yang memimpin pasukan Muslim setelah menguasai Palestina. Lalu orang-orang Mesir melihat betapa adilnya ya Islam, ya sementara yang menjajah mereka orang-orang Mesir adalah orang-orang Rum. Ya, itu sangat tidak adil, kekayaan mereka dirampas, sementara Islam enggak. Akhirnya mereka minta bantuan kepada siapa? Amr bin As untuk mengusir penjajah dari Rum. Itu sejarah Mesir seperti itu. Akhirnya apa? Berhasil, ya orang-orang Romawi dikalahkan sehingga Mesir dapat dikuasai oleh umat Islam. Ya, umat Islam. Nah, ketika Amr bin As menjadi gubernur, ini ada dua peristiwa yang menunjukkan begitu hebatnya Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada anaknya Amr bin As, ya bukan Abdullah tapi ya dia ya namanya anak gubernur dari dulu kayak begitulah ya, anaknya pejabat. Dia lagi naik kuda disalib sama orang Mesir asli. Ya marah dia, dipukulin. Ya maklum dia anak gubernur kan. Akhirnya yang dipukulin itu lapor kepada Umar bin Khattab pas musim haji. Beneran Amr bin As juga ke Mekah bersama anaknya. Kata Umar, balas tuh, pukulin lagi dia. Ya, maka keluarlah ucapan Umar bin Khattab, mata istaba'tumun nasa. Ya, waqad waladatuhum ummahatuhum ahrar. Kapan Anda memperbudak manusia? Manusia itu dilahirkan oleh ibunya adalah merdeka. Oh, luar biasa Umar bin Khattab. Ya, itu diantaranya. Banyak cita-cita Umar bin Khattab. Yang kedua, yaitu menunjukkan Umar itu bukan hanya ditakuti oleh musuh, tapi juga ditakuti oleh setan. Ya, oleh setan. Jadi sungai Nil itu ya biasa pasang surut. Ya, terkadang apa? Surut. Ya, ini kebiasaan tradisi orang-orang Mesir kuno. Ini harus ada yang ditumbalkan, itu wanita cantik. Ditumbalkan, diceburin ke dalam sungai Nil sampai mati. Baru air pasang lagi. Nah, itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Amr bin As lapor. Kata Umar, jangan lakukan itu. Ya, kamu lemparkan saja surat saya, nggak tahu apa yang ditulis. Ya, ditulis surat, nah, dibawa ke Mesir, dilempari ke sungai Nil, langsung pasang airnya, banyak lagi airnya. Berarti yang apa menyetop air itu adalah jin. Ya, jin. Karena Nil itu kan melewati beberapa negara, di antaranya adalah Sudan kemudian Mesir. Dari Uganda. Idi Amin, ya Uganda kan dulu di Idi Amin yang terkenal. Uganda, kemudian Sudan, lalu baru Mesir. Ini sungai terpanjang karena melewati beberapa negara. Itu ditahan, ya ditahan oleh jin. Ya, nah begitu surat Umar itu dilemparkan, langsung pasang lagi. Ya, ini luar biasa. Memang Rasulullah pernah memuji Umar bin Khattab dalam hadis sahih. Apa kata Rasul? Idza salaka Umar fajjan salakathu asyayatinu fajjan akhar. Jadi kalau Umar melewati satu jalan di situ banyak setan lagi nongkrong,
maka setannya kabur semua. Menggoda tetap, tapi berhadapan langsung nggak berani dengan Umar bin Khattab. Ya, maka benar ungkapan Sufi mengatakan, man khafa rabbahu khafa minhu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah maka akan takut segala sesuatu darinya. Kalau orang sudah khaufnya tinggi kepada Allah, maka segala ciptaan Allah, baik itu binatang, buas dan sebagainya, itu akan takut kepadanya. Pernah dalam kitab Irsyadul Ibad ada kisah, ya hampir sama lah dengan sekarang, ya, yaitu ada ulama besar, cuma tinggalnya jauh dari kerajaan, ya dari ibu kota, tinggalnya di kampung, cuma dia sangat vokal gitu ya, menentang pemerintah atau kerajaan. Akhirnya apa? Ya diciduk, diambil, ditangkap. Ya, karena rumahnya jauh, ini yang nangkep ini satu kompil lah, ya, satu pasukan begitu, ya ke tempat dia, melewati hutan, ya melewati hutan. Nah, ya dia ditangkap, nggak ada perlawanan, ya. Nah, kemudian pas pulang, karena melewati hutan, lalu kemalaman, ya. Nah, di hutan itu ada rumah salah seorang Yahudi. Lalu mereka ini, tentara ini, pasukan ini diajak mampir, disuruh nginep di rumahnya. Sementara tawanan ulama besar ini dibiarkan di luar dengan harapan dimakan oleh binatang buas. Ya, bayangkan, benar binatang buas pada datang. Ya, tapi binatang buas itu bukan untuk memakan orang alim ini, justru apa? Jagain orang alim ini. Makanya pas pagi mereka bangun kaget. Di situ ada harimau, ada ular besar, ya kan, anaconda, ya kan, macam-macam. Ya. Semuanya nungguin, ya menjaga dia, luar biasa. Ya, itu makanya ungkapannya apa? Man khafa rabbahu khafa minhu kullu syai'. Ya, akan takut segala sesuatu kepadanya. Itu Umar ibn Khattab, ya. Ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini terkait dengan Amr bin As, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yakuna hawahu, sehingga keinginannya, hawa nafsunya tabaan, mengikuti lima jitu bihi, kepada apa yang aku datang dengan membawanya. Itu syariat Islam. Ya, itu baru sempurna iman seseorang. Ya, kalau ya keinginannya mengikuti ya kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Berupa larangan ditinggalkan, berupa perintah dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Ya, itu yang maksud hawahu. Ya, jadi keinginannya, hawa nafsunya, ya itu ditundukkan untuk mengikuti ya apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahihun, hadis tadi adalah hadis sahih. Rawainahu, kami telah meriwayatkan hadis itu. Kami telah meriwayatkan hadis itu fi kitabil hujjah, dalam kitab al-hujjah, bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Maka di sini nggak disebutkan lengkap sanadnya. Kalau mau tahu urutan sanadnya siapa sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, ini ada dalam kitab al-hujjah. A'lamu ikhwani, ketahuilah wahai kawan-kawanku. Ya, ikhwani, memang orang-orang dulu meskipun dia guru tapi memanggil muridnya tidak murid, ya kan, tapi dengan kata ikhwan, ikhwani, ya ikhwani gitu, ya. Jadi dia disebut murid, ini luar biasa tawadunya, disebut apa? Ikhwani, kawan-kawanku, ya. Wahai kawan-kawanku, ketahuilah, ya ikhwani, wahai kawan-kawanku. Ini asalnya ya ikhwani, ya yaknya dibuang, itu umum. Kata nida, yaitu menunjukkan panggilan, ya itu biasa dibuang setelah kata perintah atau kata larangan. Pada di sini kata perintah i'lamu, ketahuilah, asalnya ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ya kan, meskipun nggak ada ya tetap harus kita artikan apa? Wahai, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Wafaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu sekalian, li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Amin. Ini doa pengarang kepada kita. Ini untungnya ya kita baca kitab didoain oleh pengarang.
Ya, waffaqani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku, pada pengarang, dan juga kepada kamu sekalian yang membaca kitab ini, yaitu termasuk kita. Taufik untuk apa? Li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Ya, untuk taat kepadanya. Jadi taufik itu Allah berikan hanya kepada orang beriman. Ya, jadi taufik itu apa? Khalqu qudrati ta'ah, terciptanya kemampuan untuk taat kepada Allah. Ya, gitu. Jadi urutannya itu sebenarnya hidayah dulu. Hidayah baru taufik. Pertama adalah hidayah. Kalau hidayah ini Allah berikan kepada semua manusia. Ya, seperti Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan apa? Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Nah, yang mau menerima petunjuk, ya, yang pertama tadi namanya huda dilalah, maka akan mendapatkan huda ma'unah. Ini yang kita minta, itu taufik. Dan inilah yang kita minta setiap hari dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara kita sudah beriman, kok kita minta petunjuk lagi? Ini yang maksud adalah kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk tadi. Itu Islam. Ya, beberapa perintah dan larangan. Itu namanya taufik. Gitu. Ya, makanya taufik ini Allah hanya berikan kepada mereka yang beriman, yang mau mengikuti petunjuk Allah yang pertama. Ya, baru dapat taufik. Ini petunjuk kedua, itu disebut hidalah ma'unah, petunjuk yang merupakan bantuan. Saya gambarkan begini supaya lebih mudah. Saya nggak tahu kemana arah Manggarai. Saya tanya di pinggir jalan sini, Supomo. Ya, saya tanya, ya kemana arah Manggarai? Ditunjukin sana. Terus saya ucapkan terima kasih. Dikasih lagi sama dia. Ya, kalau kamu mau ke sana, naik bis. Naik bis, ya cuma 62 udah nggak ada ya. Ya kan? Naik trans. Gitulah kira-kira. Ya, kenapa dikasih petunjuk lagi? Karena saya mau mengikuti petunjuk dia yang pertama, itu arah Manggarai ke sana. Coba kalau saya bilang, bohong kamu, saya nggak percaya. Kira-kira dikasih tahu nggak naik bis ini? Ditabukin ya, ya kan? 2 milin ya. Ya, karena kita terima petunjuk yang pertama, dapat lagi nih petunjuk yang kedua. Itulah namanya dilalah ma'unah. Makanya dilalah ma'unah ini taufik artinya. Terciptanya kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hanya Allah berikan kepada mereka yang beriman. Anna hadzal hadisa haditsun azim. Sungguhnya hadis ini adalah hadis yang agung. Ya, semua hadis juga agung ya. Cuma di sini dari segi maknanya luar biasa memang. Ya, hadis yang agung ya, karena kaitannya dengan apa? Mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, yaitu dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berupa syariat. Nafi'un, yang bermanfaat. Sudah pastilah semua hadis Rasulullah SAW itu bermanfaat. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda baginda Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Maksudnya apa? La yusaddaqu fi imanihi, nggak dapat dipercaya keimanannya, tidak dapat dipercaya keimanannya. Itu yang dimaksud la yu'minu ahadukum. Ya, jadi adalah kamaliyah, ya, adalah yang menunjukkan tidak sama sekali. Di sini la yu'minu ahadukum, ya, ini bukan berarti tidak beriman, tidak sempurna, gitu, tidak sempurna. Sama dengan hadis Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau kita katakan tidak sah, ya, tetangga masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Ya, kalau kita artikan la, itu tidak sah. La sholata li jaril masjid, ya kan, illa fil masjid. Ya, itu la-nya bukan la nafi, tapi la kamaliyah, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna apa? Karena kalau sholat di rumah nggak berjamaah, tidak sama dengan sholat berjamaah di musola atau di masjid. Makanya Rasulullah memberikan perbandingan, yaitu apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Ada lagi riwayat bi khamsin wa isrina darajatan. Ya, sholat ya, berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Tapi ada satu riwayat 25.
Ya, dibandingkan dengan sholat sendiri. Berarti sholat sendiri sah apa enggak? Sah. Cuma Rasulullah hanya memberikan perbandingan. Makanya laknya di sini bukan tidak sah, tidak sempurna, nggak sama dengan sholat berjamaah dari segi pahala. Ya, kalau sholat sendiri dapat 1, kalau sholat berjamaah ya itu dapat 27, ya minimal 25 lah seperti itu. Nah ini dibuktikan ya, dibuktikan sekalipun kita sholat sendiri sebanyak 27 kali atau 25 kali tetap tidak mengejar pahala sholat berjamaah. Ada dalam kitab Irsyadul Ibad ya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menceritakan ada seseorang, orang alim ya, karena ada pekerjaan yang nggak bisa dia tinggal sehingga dia ketinggalan sholat jamaah isya. Nyesolnya bukan main ya, kalau kita kan biasa-biasa aja ya, tapi ini orang betul-betul luar biasa, nyesolnya bukan main. Artinya apa? Karena dia menyesal, dia sholat isya sebanyak 27 kali. Mampu kita ya, Ramadan aja tarawih jarang, nggak segitu jumlahnya ya. Sholat isya 27 kali ya, begitu sholat kan capek, ketiduran. Dalam tidur itu dia mimpi, dia mengejar rombongan, tapi rombongannya ketika itu nggak terkejar, padahal pakai apa, kendaraan yang paling top lah, paling mahal, tapi nggak terkejar. Lalu kata salah seorang yang ada dalam rombongan itu, Anda nggak bisa mengejar kami tadi sholat berjamaah. Artinya meskipun dia sholatnya sebanyak 27 kali, tetap pahalanya nggak sama ya, tidak sama. Ini luar biasanya apa ya, berjamaah. Jadi lah itu ada 2 ya, di sinilah yu'minu ahadukum ya, ini bisa jadi dia iman tapi tidak mau mengikuti tuntutan iman gitu ya, tetap beriman tetap disebut muslim tapi tidak mengikuti tuntutan apa iman. Apa tuntutan iman? Itu perintah dan larangan. Qauluhu hatta yakuna hawahu, sabda Rasul, sehingga keinginannya itu bil qasri, hawahu dengan apa, alif pendek ya, yakni yang dimaksud ma yuhibbuhu wa yamilu ilaih, sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia condong kepadanya, itu namanya hawa ya. Hawa itu kesenangan, berarti apa yang disenangan, apa yang disenangi, apa yang dicondongi, nah, itu namanya hawa ya, namanya hawa. Jadi ya, apa yang disenangi itu harus mengikuti dengan apa, ajaran baginda Rasulullah SAW. Itu baru namanya mukmin yang kamil. Qauluhu, sabda baginda Rasul, taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengan membawanya ya. Jadi kalau ja'a pakai ba ya, itu datang dengan membawa ya. Maza jita bihi, apa yang kalian bawa, atau Anda datang dengan membawa apa gitu ya. Jita bihi ai min hadis syariati al-mutahharati, yaitu syariah yang suci ini, al-kamilati yang sempurna, ya, langsung dari Allah, bahwa Islam atau syariat baginda Rasul adalah sempurna dalam firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Fala yu'minu, maka tidak sempurna iman seseorang hatta yamila tab'uhu wa qalbuhu, sehingga condong tabiatnya dan juga hatinya ila zalika, kepada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya apa? Cinta gitu. Ya, inilah dasarnya cinta. Beribadah, ya kan? Ya, kalau dasarnya cinta ini luar biasa. Ya, luar biasa. Mungkin kita belum ke sana. Ya, kita ini kan masih beribadah apa? Takut karena neraka. Pengen masuk surga, itu wajar-wajar lah. Ya, tapi kalau orang sudah tingkatan sukunya tinggi, itu beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu para wali, mereka beribadah karena cinta, bukan takut api neraka, bukan pengen masuk surga, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ini. Ya, hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Ya, itu dasarnya adalah cinta ya. Kalau sudah beribadah dasarnya cinta, itu nggak ada yang berat ya. Tidak ada yang berat ya. Saya kira sampai di situ ya, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkannya ya. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kita bisa berusaha untuk mencapai ke sana ya, sekalipun sekarang belum ya, mudah-mudahan
dengan usaha kita bisa menjadikan apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, kita sesuaikan dengan apa? Dengan aturan dari baginda Rasulullah SAW, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sekalipun kita senang tapi dilarang, kita nggak jadi senang. Kita senang nih, tapi Islam melarang, kita nggak jadi senang, jadi benci. Gitu, ya. Lalu ya kita senang, Islam ngajurin, lebih senang lagi. Itu yang dimaksud. Ya, seperti itu. Kira amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiqan li ni'ami, mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adadi kamalik. Allahumma ij'alna hawana tab'an lima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.